Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal kiram, kepada bapak ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-15. Tak terasa separuh kita melaksanakan puasa ini. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya, salawat salam semoga senantiasa ditetapkan pada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang telah mampu merubah tatanan peradaban adat jahiliyah dalam tanah semoga dan mati ini. Yang ketiga kalinya, mari kita awali dengan bacaan kitab. Mudah-mudahan apa menjadi hajat kita semuanya, hajat anak-anak, hajat orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala hadiniyah talaban ridhaillah bi syafaat rasulillah wa liqulatin shalihah ila hadratin nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa nggih? Fatihah nggih? Saat ini bukan apa insyaallah, karena permufradahnya yang harus kita pahami. Jadi ketika sholat langsung lafal ucapan yang kita keluarkan ini nyambung dengan pikiran, jadi tidak kemana-mana. Sekarang satu surat saja, coba tolong dihapus dulu. Surat Al-Ikhlas mawon nggih. Karena surat-surat yang lain panjang-panjang, yang pendek aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Rasulullah ditanya tentang Tuhan, tentang Allah, Tuhanmu siapa? Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah. Huwa dan Allah itu sama. Huwa itu mubtada, Allah khobar, ahadun bisa menjadi khobar yang kedua atau menjadi badal dari Allah. Huwa, dhamir huwa. Kalau diwakilkan bacanya hu. Dalam dzikir satu thariqah hu itu bukan dulu pernah dilalui dzikir kok hu apa? Ini hu itu dia. Ya dia isinya Allah ini dia Allah sama isinya dia. Jadi dulu Syekh Maulana dikirnya tidak hanya Allah, dia. Jadi Allah disampaikan dia. Jadi dia ini Allah isinya. Hu. Kok ada bilang hu tidak paham masalahnya. Dikir kok hu kirain nertain apa aja. Lah, ini bisa menjadi khobar yang pertama, ini khobar yang kedua. Huwa, katakan huwa dia adalah Allah. Ahadun, satu. Jadi ketika kita sudah mengatakan kul, katakan. Ini kalau sudah masuk di ilmunya Pak Eko ini, kul ini. Kul ini adalah fi'il amr. Kul aslinya adalah ukul. Nah, semumet ini. Ukul. Fi'ilnya fi'il amr. Wawu ini huruf ilat, huruf penyakit, punya harokat. Sementara sebelumnya huruf soeh yang mati, berat bacanya, maka harokatnya dipindah menjadi ukul. Kemudian ini jumpa mati dua, tidak bisa ini baca ukul, tidak mau, wawunya dibuang menjadi ukul. Kemudian ini hambiah ini sudah nggak ada hajat lagi, karena hajatnya hambiah tadi membantu huruf yang mati yang asalnya ukul tadi, asalnya ukul. Nah ini kan huruf mati, memulai huruf mati tidak bisa dipasang hambiah. Nah karena sekarang ukul sudah qafnya hidup, maka nggak butuh lagi, maka menjadi kul. Ini namanya ilmu tasrif. Iqlal namanya. Kul, katakan Tuhan itu satu. Katakan dia Allah itu satu. Jadi ketika masuk kul huwallahu ahad, langsung hati kita nyambung. Katakan dia Allah satu. Allahu somad. Allah adalah itu as-somadu somad. Ini khobar juga. Tempat meminta, tempat menggantung. Ini as-somad namanya. Ketika kita punya masalah, ya mestinya larinya ke Allah, karena tempat meminta sesuatu. Lam yalid. Ini Pak Nur. Lam yalid asalnya gimana Pak Nur? Lam yalid itu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' wazannya apa? Ngel. Lam yalid ini asalnya karena fi'il aslinya itu walada.
Fi'il madinya kan walada itu. Walada, kemudian yaulidu, walada yaulidu. Karena kemasukan huruf jazm maka dibaca lam yalid. Kok bisa menjadi lam yalid? Asalnya ini dibuang dulu. Wawu dibuang karena terletak di antara fathah dan kasroh, sebelumnya didahului huruf mudhari. Maka menjadi lam yalid, yalid nasian. Walada yalidu fi'il mudhari'nya. Kemudian di huruf jazm maka yang disukun menjadi lam yalid. Itu ya. Eling. Sekarang ping telu kok. Gek ping telu urung ping pirang-pirang. Ora iso dhewe. Sesering mungkin kita sampaikan insyaallah dengan sendirinya. Ngaji itu tanpa harus diapalkan, karena sering ngikuti nanti apal sendiri. Saya juga nggak pernah ngapalnya. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak dianakkan. Dia anak ya ora, dan dia anak ya enggak pernah. Allah Ta'ala. Oke, harus ditanamkan tauhid masalah ini. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah. Ini manfaat ke Allah. Kufuan, ini dibalik anunya dan maknanya. Andai kata itu dikenceng nih, walam yakun lan ora ono sopo ahadun wiji-wiji lahu bagi kufuan madani, tapi disusunnya dibalik. Walam yakun lahu kufuan ahad, dan tidak ada baginya, tidak ada satupun yang bisa menyamai terhadapnya. Itu dibalikkan maknanya. Nah, surat ini sangat luar biasa. Pernah Rasulullah SAW ini meminta satu sahabat untuk melaksanakan sholat taraweh, karena ada permintaan, ya Rasul, di tempat kami jauh, tolong utus salah satu sahabat untuk menjadi imam tarawih. Sing diwaca kulhu wae. Surat pertama ya kulhu, yang kedua kulhu wae. Akhirnya masyarakat yang minta tadi lapor, ya Rasul, ini sahabat yang diutus ini ketika membaca surat di dalam tarawih kok kulhu wae. Dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa kamu membaca kok kulhu? Alasannya karena saya senang dengan bacaan surat Ikhlas itu. Lah karena munculnya senang dalam lubuk hati dengan surat Ikhlas itu, Rasul mengatakan dia ahli surga. Makanya tak bukakan di sini dasarnya nggih. Biar lebih mantap lagi dengan. Ini kalian bab suratul Ikhlas. Wa fil khabari, dan di dalam khabar, man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa wong suratal Ikhlasi ing surat Ikhlas fil faraidi ing dalam pira-pira salat fardu, ghafara mongko ngampuni sapa Allah lahu maring wong, wali abawaihi lan maring wong tuwa lurune wong iku mau, wa mahalan menghapus sapa Allah ismahu ing jeneng iku wong, min diwanil asqiyai saking catatane wong cilaka, wa katabahu lan nulis sapa Allah ing iku wong, fi diwanis suadai ing dalam catatane pira-pira wong kang beruntung. Jadi siapapun yang membaca surat Ikhlas dalam surat fardu, maka dia yang baca itu diampuni dan kedua orang tuanya diampuni. Dan dirinya di catatan-catatan askia celaka itu di step, dihapus, diganti dengan catatan orang yang beruntung. Makanya yang sering saya sampaikan,
kita lakukan dalam surat fardu, setidaknya ada satu surat ikhlas yang kita ucapkan. Walaupun mungkin ngomong ikhlas dulu pernah saya diprotes, bolak-balik surat ikhlas nggak paham. Begitu tanya itu akhirnya dalam hatinya itu masih ngungun dengan apa? Ngungun itu ucapan yang ada di dalam hati. Berundel dewi ya. Karena mungkin tidak tahan langsung tanya, Ustaz sampean tuh kalau baca kok kulhu kenapa itu? Kulhu terus. Alam taro terus, alam nasrah terus yang dibaca maghrib sama subuh itu. Karena alam nasrah ketika baca ketika ada waktu maghrib itu akan memunculkan sifat kesabaran, baik itu imamnya ataupun jamaahnya. Yang kedua, ketika itu baca surat Al-Fil di dalam surat subuh itu, maka akan dijauhkan dari balak, dari petaka. Nah, saya nggak paham ya maidu, tapi kalau sebagai saya kan tahu dasar itu tak pakai. Karena kita punya masyarakat supaya jauh dari petaka, supaya memunculkan kesabaran di dalam bermasyarakat, lah kita baca itu. Walaupun ada satu surat di dalam surat maghrib itu surat Al-Kafirun. Kalau mungkin di luar Al-Azhar ini banyak Al-Kafirun. Kenapa Al-Kafirun? Itu untuk menguatkan keimanan. Kuliah Al-Kafir itu menguatkan keimanan di situ. Tapi saya lebih senang di Al-Insyirah tadi. Bon kembali. Jadi lebih memantapkan di surat Al-Ikhlas di dalam sholat fardunya. Katakan lagi, kul katakan. Apa tadi? Kul. Huwa dia. Domir ini. Allahu Allah. Ahadun satu. Katakan dia Allah itu satu. Allahu Allah. As-somadu, tempat memohon, tempat meminta, tempat bergantung. As-somad. Lam yalid, Allah tidak beranak. Lam yalid artinya Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Walam yulad, dan Allah tidak dianakkan. Walam yakun, dan tidak ada. Walam yakun artinya dan tidak ada. Lahu bagi Allah kufuan, sepadan. Sepadan apa? Setara. Ahadun, salah satu. Ahadun, salah siji. Bukan siji, salah bukan. Seseorang pun, berarti bukan salah satu, bukan salah satu maksudnya. Satu orang pun tidak akan mampu menyamai, menyetarai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau nanti surat-surat yang lain jangan bisa buka. Yang pelan-pelan kalau mau nambah alam tarokah yang biasa kita baca ataupun surat yang lain itu bisa dibuka di lain waktu. Tapi yang jelas karena ini rutin kita baca, kita sampaikan siapapun yang baca tadi surat Ikhlas di dalam sholat fardunya, maka dia diampuni Allah Ta'ala dan kedua orang tuanya, dan dirinya akan dihapus dari catatan orang celaka, disetep, diganti dengan dicatat dengan orang yang beruntung. Oke, understand? Yes. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Soal halaman 12. Madza taqulu fir ruku'? Madza apa taqulu kamu baca? Nah, diartikan baca boleh, kamu ucapkan juga boleh. Fir ruku'i, di dalam ruku'. Fir ruku'i, di dalam ruku'. Jawab, aqulu, saya ucapkan. Aqulu, saya ucapkan.
Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbi, Maha suci Tuhanku, al-azimi yang maha agung, al-azimi yang maha agung. Salasan dengan 3 kali. Subhana rabbiyal azim boleh, tambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi juga boleh. Suma a'tadilu, kemudian aku iktidal. Suma a'tadilu, kemudian aku iktidal. Mada, apa? Takulu, yang kamu ucapkan, kamu katakan, fil iktidali, di dalam iktidal. Fil iktidali, di dalam iktidal. Aku lu jawab, aku ucapkan, sami Allahu liman hamidah. Sami'a, mendengar. Siapa yang mendengar? Allahu, Allah. Mendengar liman, bagi orang. Liman, bagi orang. Hamidahu, hamidahu, yang memujinya. Kalau arti mufradahnya, hamidah kang muji sapa wong ing Allah, gitu. Arti ringkas saya yang memujinya. Rabbana, duh Tuhanku, wahai Tuhanku, boleh. Laka, laka, tetap bagimu. Laka, tetap bagimu. Jadi khobar muqaddam iku tetep ingat dari panjenengan. Alhamdu, segala puji. Alhamdu, segala puji. Mil as-samawati, dengan sepenuhnya langit. Mil as-samawati, dengan sepenuhnya langit. Wa mil al-ardi, dan dengan sepenuhnya bumi. Wa mil ama, dan dengan sepenuhnya apa yang. Wa mil ama, dan dengan sepenuhnya apa yang. Sita, engkau kehendaki. Min syai'in, dari segala sesuatu. Ba'du, setelah mil as-samawat wa mil al-ardi. Ba'du, setelah mil as-samawat. Suma asjudu, kemudian saya sujud. Suma asjudu, kemudian saya sujud. Cukup ya, insya Allah 15 hari ini belakang cukup. Nanti diatur. Kembali, apa yang kita baca ketika ruku?
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi dikasih tambah wa bihamdihi boleh. Andai kata cukup subhana rabbiyal azim boleh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, dan dengan memuji Allah karena ada tambahan gitu. Itu cukup 3 kali. Ya, sunahnya kan 3 kali. Karena saya ngikuti sholat di Hidayatullah. Sujudit tok niku iso bikin kepala pusing, pusing ada. Cek suwene, lho berarti lu sujud suwene ngono. Jadi sholat niku gak enake ngono. Ya Allah, betul-betul lama betul. Rukuknya rukuknya nih tidaknya itu. Cara umpamane orang itu sakit kepala iso coplok. Saking suwene, ya Allah mak nyut gitu sampean. Akhirnya saya dengan Syekh Ustaz Al-Rahman itu mungkin hatinya kira-kira podo. Itu tadi berapa kali yang dibaca. Jadi grundelan ya bacanya itu. Akhirnya saya mengulang lagi sholat dengan Ali Rahman. Betul-betul ini hati saya itu ngomong cek suwene gitu. Lama betul ya Allah. Ada mungkin 2 menit itu rukuknya tok itu. Di Hidayatullah pernah kasih itu. Nah kalau pas itu komunitasnya sendiri ya tidak apa-apa lah. Tapi pas di situ banyak orang ya jangan melakukan yang karena memunculkan adanya kegalauan hati. Jadi subhana rabbiyal azimi biasa 3 kali, ditambah lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi boleh. Cukup 3 kali aja. Sunahnya. Kalau berlebih berarti gimana? Namanya israf, berlebihan. Sunnah itu misalnya kan 3 kali sunahnya. Wudu ini 3 kali. Walaupun toh wudunya itu airnya banyak atau wudunya di muhakam yang airnya begitu melimpah. Itu lebih dari 3 kali ya sudah tidak menetapi kesunahan, malah berlebihan. Itu makruh malah hukumnya. Kemudian madza taqulu fi i'tidal, apa yang kamu baca ketika i'tidal? Ketika i'tidal itu baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ini kok mil as-samawati biasanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini kalau sudah tahu ilmu nahwunya, boleh itu menggunakan mil'ul samawat, menggunakan mil'as samawat boleh. Alasannya ketika baca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'as samawati, ini menjadi masdar dengan sepenuhnya langit. Kalau mil'us itu menjadi badalnya, pujian badal dari mil'us samawat, karena di situ alhamdu dibaca rafa, maka mil'unya menjadi rafa. Maka di situ boleh menjadi mil'al samawati, menjadi mil'us samawati itu boleh. Nah kemarin asbab kenapa kok membacanya sami Allah bukan Allahu Akbar. Biasanya kan takbir intikal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khusus untuk yang i'tidal baca sami Allah, kemarin cerita sudah dipisahkan. Satu lagi biar soal madza taqulu fi sujudi, madza apa taqulu yang kamu ucapkan fi sujudi di dalam sujud. Halaman 13. Madza apa yang taqulu kamu ucapkan fi sujudi di dalam sujud. Jawab, aku ucapkan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbi maha suci Tuhanku, al-a'la yang maha tinggi. Al-a'la yang maha tinggi. Al-a'la yang maha tinggi salasan dengan 3 kali. Salasan dengan 3 kali.
Summa ajlisu, kemudian saya duduk. Summa ajlisu, kemudian saya duduk. Qalilan, dengan sebentar. Sidik lah ya, sebentar lah bahasanya. Qalilan, dengan sebentar. Summa asjudu, kemudian saya sujud. Nah itu dulu aja. Dulu. Apa yang kamu ucapkan ketika melaksanakan sujud? Yang diucapkan apa? Subhan rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tambah wa bihamdihi juga boleh. Sampai wal a'la juga boleh. Enggak baca juga enggak apa-apa. Kalau Pak biqadri subhanallah untuk hitungan cepat tarawih subhanallah, baca sekali boleh subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Langsung Allah boleh. Yang dibaca seperti itu. Kenapa di situ sujud dilakukan 2 kali? Nah, sebabnya gini, di dalam keterangannya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahuma qala lama urija bin Nabi alaihi salatu wasalam lailatul mi'raj ila samawati ra'a fis samai al-ula malaikatan yadhkuruna Allah taala mundu khalaqahum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mi'raj, maka Rasulullah melihat di langit yang pertama itu malaikat yang dzikir, mulai dari ciptakannya sampai nanti di kabel dzikir terus, dzikir. Wa fi saniyati ra malaikat yarkauna wa ta'ala mundu khalaqahum wa ta'ala la yarfauna ru'usahum. Dan di langit yang kedua Rasulullah SAW ini melihat malaikat sing gaweane rukuk, mulai diciptakan itu rukuk terus, nggak pernah jengkel, kok rukuk terus. Di langit yang kedua. Wa fi salisatir al malaikata yajuduna lillahi ta'ala mundu halaqahum ta'ala yarfauna rusahum illa hina salam alaihim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farafa'u rusahum waradu salaman Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yasjudu sanian ila yaumil qiyamah. Lah ketika Rasulullah itu berada di langit yang ketiga melihat malaikat sujud terus, diciptakan oleh sujud terus. Kemudian ketika Rasulullah hadir, Rasulullah mengucapkan assalamualaikum, ini malaikat bangun menjawab salam. Habis itu sujud lagi. Itulah sebabnya sujud itu dilakukan 2 kali. Walidah surat as-sujudu isnaini. Wa fi rabi'ati, dan di dalam langit yang keempat ra'al malaikata yasyaduna. Di langit yang keempat Rasulullah melihat malaikat itu tasyahud terus. Di langit yang kelima Rasulullah melihat malaikat itu baca tasbih. Yang keenam malaikat melihat malaikat itu baca takbir, baca tahlil. Dan yang ketujuh Rasulullah melihat malaikat musalimina mundu halaqahum wa salam terus assalamualaikum, assalamualaikum. Nah akhirnya Rasulullah itu punya suatu harapan, mudah-mudahan ibadahnya para malaikat itu diberikan kepada dirinya dan kepada semua umatnya. Itulah akhirnya Allah Ta'ala ijabah apa menjadi kemauan Rasulullah, hingga rangkaian-rangkaian yang dilakukan oleh malaikat ini jadikan suatu rangkaian sholat kita itu.
Itu asbabnya seperti itu. Nah, siapapun yang kita melaksanakan sholat, maka akan mendapatkan seluruh pahalanya dari malaikat-malaikat yang melakukan rangkaian-rangkaian itu tadi. Maka bejo-bejone wong orang yang bisa melaksanakan sholat. Jangan sampai di keluarga kita itu ada yang meninggalkan sholat. Kok sampai ada orang yang meninggalkan sholat sampai mati umpamanya, kok tidak bertaubat? Ini berbahaya sekali. Ini bisa nanti diputus yang terakhir entry. Dalam suatu riwayat gini, idza kana yaumul qiyamati kharaja syai'un min jahannama ismuhu res. Ketika hari kiamat terjadi, maka akan keluar dari neraka jahanam, namanya adalah Hures. Hures itu min waladil akrab, dari jenis anaknya kalajengking. Ini baru anaknya ini. Tuluhu, tingginya setinggi langit. Wa arduhu, dan lebarnya itu minal masriqi ilal maghrib, mulai dari ujung timur ujung barat. Gede niki sugro. Iki anak-anake min waladil akrab. Bukan minal akrab tok, tapi baru anaknya. Lumpane mbokne sepiro gedene. Akhirnya maka Jibril tanya, ila aina tadhabu liman tatlubu. Hei Quraisy, kamu itu mau kemana dan siapa yang akan kamu cari? Akhirnya Quraisy tadi mengatakan, khamsata nafarin, saya akan mencari 5 kelompok. Kelompok yang pertama yang akan dicari Quraisy adalah tarikus sholah, orang yang tinggal sholat. Kok umpamanya sampai meninggal dunia ini gak bertaubat, sendiri sebagai orang Islam gak melaksanakan sholat, gak bertaubat, maka nantinya akan dikejar-kejar oleh Quraisy tadi. Lah kalau setinggi langit selebar bumi ini kira-kira tupe sepiro, ini kayak nyenggol trok wis hancur kira-kira. Maka kita perhatikan diri kita, keluarga kita, jangan meninggalkan sholat. Wasani, atau yang kedua adalah mani zakati, orang yang tinggal zakat. Ini hati-hati yang nanti punya zakat mal, puasa-puasa ini monggo ditolong. Yang ketiga, akul walidaini, anak sing kurang ngajar, anak wani terhadap kedua orang tuanya. Entah itu orang tua sendiri, orang tua kandung atau orang tua sambung. Mertua berarti ya. Terkadang sama mertuanya ada sesuatu yang tidak baik. Hindari. Yang keempat, syaribul khamri, orang yang minum minuman keras. Mati sampai di situ tidak bertaubat, ya bagiannya Quraisy nanti. Yang kelima, al-mutakallimu fil masjidi bi kalamid dunya, orang yang ada di masjid tapi sing diomong nih urusan dunia, urusan bisnis. Ya nah ngomongnya jangan di masjid nih, mau di luar sana ya tidak apa-apa. Di luar ya banyak zikir pada Allah Ta'ala. 5 inilah yang akan dicari Quraisy. Oleh sebab itu monggo ya hindarilah, jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai atau mau mengeluarkan zakat, jangan sampai berani kepada orang tua, jangan melakukan minuman keras. Yang kelima, jangan berbicara di masjid dengan urusan dunia. Ini membahayakan masalah. Itu aja. Di rentetan sekali lagi, dari 5 kelompok tadi kok mati nggak sampai bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka membahayakan diri sendiri. Ada pertanyaan? Nggak ada yang sulit kayak ini ya.
Kecuali di iklal-iklalnya tadi agak mumet lah ya. Agak mumet. Tapi perlu belajar. Kan enggak belajar kan enggak ngerti. Oke, ibu-ibu ada yang tanya? Oke. Pak, gimana kalau sujud itu bacanya tidak seperti itu? Itu yang disampaikan tuntunan Nabi seperti itu. Andai kata lain gimana? Ya boleh, tapi kan tidak mengikuti tuntunan Nabi. Hanya saja tidak sampai membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat. Andai kata lafalnya yang diucapkan itu tidak dikeraskan. Umpamanya pas sujud, ya Allah, banter tapi kurmu sampai teman. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, rezeki yang banyak di posisi sujud. Nah itu tidak sesuai dengan tuntunan yang ada. Cuma tidak sampai membatalkan sholat. Saya pernah itu mengikuti sholat hajat, ada hajat seseorang yang sebenarnya tidak patut untuk diucapkan. Itu diucapkan, wah ini membahayakan seperti itu, membahayakan. Kalau dalam hati tidak apa-apa lah. Tapi di situ nanti ada doa khusus ketika kita melaksanakan sujud di antara dua sujud, dua duduk itu. Inilah sujud kita, sujud kita, duduk kita dengan doa itulah dari rentetan sholat yang ada itu bagian kita di situ. Mulai takbir salam kan muji Allah Ta'ala terus. Tapi ketika itu kita melaksanakan duduk, Rabbi firli warhamni, ini bagian kita di situ, bagian kita. Maka dirasa nih, Rabbi firli warhamni wajburni, di situ nanti ada di berikutnya itu. Itu di bawahnya di situ. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah curahkan kasih sayangmu kepadaku. Wajburni, ya Allah tutupi kekuranganku. Warfa'ni, ya Allah tinggikan derajatku. Warzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku. Wa'afini, ya Allah berikanlah kesehatan kepadaku. Wa'fu, ampunilah ya Allah anni, dari aku. Nah itu bagian kita, bagian kita. Maka dirasani Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu betul-betul masukkan dalam hati kita. Betul nggih? Jadi tuntunannya itu yang dibaca. Nah kalau mau nambah biasanya di sujud terakhir itu sampai njaluk apa lah ya Allah. Tahu jadi keras nih. Jangan dikeraskan. Banter-banter. Ya Allah, anakku kayak sitok ya Allah. Ya ora usah ngono. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak. Dahulukan mana antara kaya berkah dengan sedekah? Terus apakah sedekah itu harus menunggu kaya dulu, punya rumah dulu? Mohon penjelasan. Pak, dulukan mana berhutang dengan sedekah? Jangan menunggu bersedekah kalau bahasanya saya akan sedekah kalau sudah lunas utangnya. Walik. Mestinya sedekah dulu, itu sedekah karena bisa meningkatkan harta. Wong sedekah itu bisa meningkatkan harta. Terus gimana? Lakukan sedekah, insya Allah utangnya akan tertutup. Ya alam piye carane wong karena itu hadis Rasul kok. Inna fi shadaqati khamsu khisalin. Sedekah itu 5 punya keistimewaan. 1 tazidu bil amal. Bisa menambah hartanya. Ya ini perbandingannya adalah Al-Qur'an yang dipakai.
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sedekah itu cuma seperti menanam satu biji. Satu biji ini akan menghasilkan 7 tangkai. Setiap tangkai akan menghasilkan 100 buah. Nah gitu. Berarti kan lipat gandanya sampai 700 kali lipat. Yang sedekah. Makanya saya katakan kayu sedekah terbaik itu di pagi hari. Kotak amal itu kalau kita lihatin itu kan perlu diisi. Maka saya istiqomah borong yang 5.000 10.000 itu mesti bawa. Karena pengen doanya malaikat apa? Allahumma ati mungfiqat khalafan, ya Allah berikan dia gantinya ya Allah. Kemarin disampaikan pada Ustadz yang Al-Qur'an itu. Jadi jangan menunggu kalau sudah lunas baru sedekah. Dibalik, banyak sedekah insyaallah lunasnya utangnya tertutup. Kadang mikirnya, lah nanti kalau tak sedekah kan berkurang. Itu kan matematika kita. Tapi kan matematika Al-Qur'an tidak semacam itu, justru akan dilipat gandakan. Kadang nggak yakin itu masalahnya. Yang kedua, apa tadi? Apakah menunggu kaya dulu bersedekah? Enggak. Kalau pengen kaya banyak sedekah yang ngono. Kalau pengen kaya banyakin sedekahnya. Ibaratnya keran gitu nah. Ketika keran itu dibuka kecil ya mlebunya saithik. Tapi kalau keran itu bukanya los, mlebunya ya banyak. Itu perbandingannya kayak gitu. Yang lain? Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mohon maaf sebelumnya. Pak maafkan. Ini sholat yang dibahas itu ada yang membaca pakai Al-Quran, ada yang membaca tidak. Apa? Contohnya Kulhuwallahu ahad, Allahu somad. Ada yang pakai Kulhuwallahu ahad, Allahu somad. Ya itu apa? Yang pakai atau yang tidak pakai apa sama dengan maknanya? Itu atau mengurangi daripada bacaan tersebut. Terima kasih banyak. Ketika orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, ada yang baca Qul huwallahu ahad, tidak memakai qalqalah. Kalau aturan di dalam tajwidnya, qalqalah ini kan ada dua, ada qalqalah suro, qalqalah kubro. Ada lagi yang satu qalqalah akbar. Lah qalqalah suro membaca kecil manakala berada di posisi tengah. Di mana di situ? Lam yalid wa lam yulad. Kecil aja, jangan enggak usah lam yalid wa lam yulad karena itu qalqalahnya suro. Tapi untuk walam yakul lahu kufuwan ahad itu aturannya qalqalahnya kubro. Qul huwallahu ahad. Ini di qalqalahnya. Andai kata itu tidak diqalqalahkan apa murba mana? Enggak. Apakah salah? Tidak salah. Tapi di dalam aturan tajwidnya diatur yang sedemikian rupa. Kalau memang itu berada di akhir kalimat, maka itu qalqalahnya menjadi qalqalah kubro. Kalau itu pas ada sidanya, katakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu tambah gede meneh. Ada pengertiannya, ada qalqalah akbar, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau soal sisi arti tidak merubah makna. Mau dikolak-kolakkan atau tidak merubah makna. Itu aja. Yang lain? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masalah sumbangan. Dan di sini
Pelanggaran ada program bahwa pembangunan itu memerlukan keramik katakanlah. Nah, di sini di luar itu yang jadi perdebatan. Masalahnya begini ya. Nah, di situ kan ada program bahwa kebutuhan pembangunan itu katakan 10 dus. Terus di situ Pak, di situ bahwa untuk pembangunan itu sudah cukup. Ternyata yang menyumbang itu banyak. Nah, di sini antara perdebatan itu begini Pak. Seharusnya dia yang satu ini minta ya harus untuk pembelian keramik. Ya. Nah, yang satu ini berdebat, ya terus gimana kalau sumbangan yang lain itu mau dikemanakan kalau memang kebutuhannya sudah cukup? Mohon minta penjelasan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapapun yang terkait dengan sumbangan itu mestinya, Pak, dibutuhkan ini 20 dus. Katanya perlombaannya nyumbangi podo. Ada nyumbang podo 20 atau mungkin 10 kelebihan. Karena pakai uang lah gitu. Ini satu mengklaim itu mestinya punya aku yang harus diberikan. Ya, tidak seperti itu. Apapun yang kita berikan untuk kepentingan di masjid ataupun di musola, nanti kan itu tidak hanya keramik. Masuk keramik tok, enggak pasirnya kok enggak ada, kok enggak butuh semen. Mikir nggih? Apa enggak butuh tukangnya? Nah mestinya kan seperti itu, kan keramik tok cuma digeletaknya itu kan ya enggak nempel. Nah, mestinya bagi orang penyumbang itu enggak usah mikir yang macam-macam ini harus diberikan keramik. Kok keramik kabeh ya malah ora dadi ya. Nanti bagaimana itu semennya, bagaimana itu yang masak, bagaimana itu pasirnya, bagaimana ya itu harus mikir sampai di situ. Jangan bersikukuh itu Pak nanti keramiknya diberikan semuanya ya Pak ya dari kami ini dari ya, terus kalau bandir malah. Nah maka mikirnya di situ tidak seperti harus keramik semua enggak ya lebih jauh bahwa ini yang dibutuhkan ya keramik, tapi lain-lainnya juga dibutuhkan untuk musola itu ataupun di masjidnya. Nanti kalau bersikukuh itu ya kacau. Ya biarlah yang ngatur itu baik pihak panitia, pihak takmir yang ngaturnya. Ini ya bisa jadi pengerasan akhirnya. Klien-klien, enggak bisa ini harus saya yang harus dipasang di situ. Oh, enggak bisa harus saya. Ngeyel akhirnya. Nah harus perlu kesadaran yang semacam itu. Ini kalau disadarkan ya repot, gitu. Ini butuhnya, padahal duitnya kan pakai mau mana kasih masjid tidak ada, kasih musola tidak ada, yang dibutuhkan kurangnya sekian. Oh ternyata bukan keramik semua, ya malah mubandir aja ketemplek nah. Gitu ya kira-kira ya. Pemikirannya lebih jauh, tidak hanya sebatas apa yang dibutuhkan di situ aja. Ya perlu di pemahaman lah, perlu di pemahaman semacam itu. Pokoknya kalau niat nyumbang untuk masjid sudah nyumbang gitu aja. Jadi kepentingan untuk apa ini terserah dari panitia yang atur. Lagi, yang nilai-nilai tok paling gurung nilai tok itu orang nyumbang malah kira-kira. Tukang ngengkel nih udah dikit. Tukang ngeyelan itu. Jadi gitu guys. Jadi untuk kepentingan pembangunan itu biar panitia yang ngatur. Karena butuhnya sekian ya sudah. Nanti kalau biar masa diberikan keramik semua, malah mubadir akhirnya kan. Ya biar dieguhkan sama panitianya.
Ngerti nggih? Jadi disadarkan orang itu ora kok ngeyel. Ada lagi? Cukup. Cukup. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh kanggo sangu lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi mugi Allah ngijabahi apa sing dijaluk iki amin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi amin amin ya Allah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma alhamdulillah la kulli hal wa na'udzu bika min adhin nar Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam Allahumma nawwir qulubana bi nuril ihsan Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim tasirana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا